Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102222037. Teman-teman, hayo siapa di antara kalian yang belum tahu mengenai AI atau Artificial Intelligence? Jadi di situ ada beberapa pernyataan mengenai AI. Katakan bahwa AI adalah thinking humanity atau sebuah sistem yang dirancang untuk membaca dan juga memahami teks seperti layaknya manusia. Itu adalah thinking rasional, yang adalah sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga adalah acting humanity atau sistem yang bertindak seperti manusia, di mana robot, asisten atau AI ini tuh mampu berinteraksi, entah itu melakukan percakapan, menanggapi pertanyaan, melakukan tugas, itu mereka tuh mampu gitu. Dan yang terakhir adalah acting rationality atau sistem yang bertindak secara rasional. Kalau tadi berpikir, ini tuh bertindak gitu. Jadi seperti sedangkan menurut Ibu Sri Kusuma Dewi pada tahun 2003 mengatakan bahwa AI merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Itu sudah disinggung bahwa ingin menjadi seperti manusia, ingin bertindak seperti manusia, ingin berpikir seperti manusia. Alih-alih untuk mengurangi pekerjaan manusia gitu ya. Mungkin nanti akan ada plus dan minusnya nih. Dua komponen dalam AI, yang pertama adalah basic pengetahuan atau knowledge base. Berisikan bahwa informasinya itu berupa fakta, konsep, ataupun juga bisa berupa aturan-aturan yang telah dipelajari atau diprogramkan ke dalam sistem. Yang kedua ada motor inferensi, yakni adalah menganalisis gejala-gejala yang dilaporkan oleh pasien ataupun juga oleh pengguna berdasarkan pada pengetahuan medis yang terdapat dalam basis pengetahuan. Di garis bawahi juga teman-teman bahwa AI merupakan sebuah kecerdasan buatan, dibuat ya, bukan alami. Jadi ada prosesnya gitu. Nah, di sini ada perbedaan antara kecerdasan alami dan kecerdasan buatan atau AI. Untuk kecerdasan alami sendiri itu cenderung berubah-ubah dan kreatif ya. Terus juga yang kedua adalah sulit direproduksi dan tidak mudah diduplikasi. Tiga, lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu karena ini mungkin banyak satu hal dan lainnya menggunakan manual. Terus juga tidak dapat didokumentasikan secara menyeluruh, karena dalam memungkinkan penggunaan pengalaman langsung dalam pemikiran. Jadi bahwa pemikiran itu mengacu pada kemampuan sistem kecerdasan buatan untuk memanfaatkan pengalaman yang langsung yang diperoleh tentunya dari interaksi dengan lingkungan atau juga data-data aktual yang diperoleh. 4 adalah dapat didokumentasikan dengan melacak beberapa aktivitas sistem. Dan yang terakhir adalah memerlukan pembangunan sistem untuk menambah pengetahuan. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang sudah menggunakan AI. Yang pertama adalah expert system atau sistem pakar, di mana aplikasi ini tuh dibuat atau dirancang untuk menyediakan rekomendasi ataupun solusi dalam suatu domain tertentu. Aplikasi ini tuh hampir mirip kalau kita bersama dengan manusia pada umumnya gitu. Jadi dia akan cenderung memberikan kita solusi atau jalan keluar, bahkan suatu keputusan dalam suatu problem. Itu adalah natural language processing atau pengolahan bahasa alami, dimana bahwa pengolahan bahasa alami ini adalah cabang ilmu komputer yang fokus utamanya adalah interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Ini adalah speech recognition atau pengenalan ucapan, di mana sistem komputer ini mengidentifikasi dan juga menerjemahkan apa yang diucapkan oleh manusia menjadi teks atau sebuah perintah yang tentunya nantinya dapat dipahami oleh manusia. Robotic and sensor system. Jadi robotik ini itu adalah bidang yang mempelajari desain, konstruksi, operasi, dan juga penggunaan robot. Sedangkan sensornya adalah komponen yang nantinya itu dapat mengumpulkan data dari lingkungan sekitar gitu. Selanjutnya ada computer vision atau penglihatan komputer, yakni adalah nantinya bertujuan untuk memungkinkan komputer itu dapat melihat, memahami, dan juga menganalisis gambar dan juga video digital
dengan cara yang mirip dengan manusia, lagi-lagi manusia. Ada juga Intelligent Computer Aided Instruction atau instruksi berbantuan komputer yang cerdas, adalah game playing atau bermain game. Jadi ini tuh adalah area kecerdasan buatan yang tentunya berkaitan dengan pengembangan agent ataupun program komputer yang mampu bermain game dengan tingkat kecakapan yang cukup tinggi. Selanjutnya di sini adalah pembahasan terakhir kita mengenai ada beberapa perspektif mengenai AI. Yang pertama adalah perspektif mengenai kecerdasan. Sesuai dengan pengertiannya, sesuai dengan namanya, bahwa AI itu adalah kecerdasan buatan, yakni adalah bidang komputer yang tujuannya itu adalah untuk menciptakan mesin ataupun sistem yang dapat belajar, beradaptasi, dan juga melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Itu adalah bisnis, dimana ini tuh dalam konteks bisnis, kecerdasan buatan tentunya digunakan untuk menganalisis data, memprediksi tren, mengoptimalisasikan proses, serta juga meningkatkan pengambilan keputusan. Contoh sederhananya adalah chatbot yang ada di situs web e-commerce. Jadi mereka kan memberikan layanan 24/7 kan. Nah, jadi chatbot itu dapat memberikan jawaban instan kepada pelanggan dalam entah itu pertanyaan umum ataupun juga hal-hal yang mengarahkan ke produk mereka gitu. Tentunya nanti itu akan dapat membantu pembeli ataupun konsumen dalam mengambil keputusan dalam pembelian. Adalah pemrograman. Jadi kecerdasan buatan ini tuh dapat juga mengembangkan algoritma serta model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Sebetulnya sangat banyak dan sangat luas sekali apabila kita ingin menggali jauh lebih dalam, karena banyak sekali kita baru melihat dari satu sisi saja, belum melihat dari beberapa sisi lainnya yang kemudian teman-teman juga bisa search atau cari tahu sendiri secara mandiri untuk mengetahui mengenai AI gitu ya teman-teman. Atau juga teman-teman sudah ada yang menggunakannya, supaya tidak salah dalam menggunakannya teman-teman browsing. Saya harap teman-teman ada suatu gerakan untuk mau belajar. Nah, begitu saja dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan juga semoga teman-teman bisa menonton video ini sampai habis, karena saya akan sangat senang sekali. Maka dari itu saya Sally pamit. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.